Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Diva Sabila, Kalika Naswa Nurbuana, Ratu Eliana Zahira, dan Silvianing Rahayu. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sistem ekonomi Korea Selatan. Kondisi ekonomi pasca merdeka. Sejarah panjang telah mewarnai negeri di semenanjung Korea ini. Sikap patriotik dan daya juang masyarakat Korea begitu heroik yang pada akhirnya mengantarkan negara ini tampil sejajar dengan negara-negara maju di dunia ini. Dalam waktu 4 dekade, sejak merdeka dari penjajahan, Korea Selatan menjelma sebagai negara paling kaya dan tercanggih di dunia dengan nilai ekonomi triliunan dolar. Di tahun 1950, Korea Selatan masih tercatat sebagai salah satu negara termiskin di dunia. Bisa dibilang sama miskinnya dengan negara-negara di benua Afrika dan Asia. Hingga 1 dekade berikutnya, negara ini masih tertinggal dari tetangganya Korea Utara. Perekonomian pun masih hanya mengandalkan dari pertanian. Tak hanya itu, negara gingseng ini pun miskin akan sumber daya alam. Belum lagi akibat pendudukan Jepang maupun perang. Saudara Korea, negeri ini nyaris hancur. Dengan pendapatan per kapita, negara masih di bawah 100 dolar Amerika Serikat, sama dengan Indonesia. Korea Selatan terus berpacu dengan waktu. Di awal tahun 1960-an, Korea Selatan masih hanya mampu membukukan income pendapatan per kapita sekitar 80 dolar per kapita. Di tahun 1963 merangkak ke 100 dolar. Di dalam 1995 melonjak menjadi 10.000 dolar dan 2007 kemarin menyentuh angka 25.000 dolar per kapita. Dengan kata lain, pendapatan per kapita Korea naik 235 kali lipat. Sebagai salah satu dari macan Asia Timur, Korea Selatan telah mencapai rekor ekspor-impor yang memukau, dengan nilai ekspornya merupakan terbesar ke-8 di dunia. Sementara nilai impornya terbesar ke-11. Melihat gelagatnya yang terus meningkat, Goldman Sachs memprediksikan Korea di tahun 2050 nanti akan menjadi negara terkaya nomor 2 di dunia. Korea pun bakal dicatat sebagai bangsa dengan kecepatan pertumbuhan ekonomi tercepat sepanjang sejarah manusia di muka bumi. Krisis ekonomi yang melanda Asia di tahun 1997 mau tidak mau merontokkan pertahanan perekonomian Korea Selatan, termasuk rasio utang yang besar, pinjaman luar yang besar, dan sektor finansial yang tidak disiplin lewat industri dan konstruksi. Ekonomi Korea Selatan mulai bangkit kembali pada tahun 2002. Kini produk-produk elektronik Korea Selatan, Samsung dan LG telah menguasai dunia, mulai dari telepon seluler, ponsel canggih, televisi plasma, LCD, sampai semikonduktor. LG tampil sebagai perusahaan pembuatan panel plasma terbesar di dunia. Begitu pula dengan Samsung. Kini dikenal sebagai konglomerat terbesar di dunia yang tak kalah besar dari General Electric. Dan Hyundai dan Samsung Heavy Industries adalah industri pembuatan kapal terbesar di dunia dan mengalahkan Jepang sejak tahun 2004. Sebagai industri otomotif, Hyundai juga menjadi perusahaan otomotif kelima terbesar di dunia. Infrastruktur teknologi yang dikembangkan Korea Selatan telah mampu mengantarkan sebagai negara termaju. Sejak tahun 2000, seluruh masyarakat Korea Selatan telah menikmati jaringan internet 100 Mbit per detik, siaran televisi interaktif, hingga kelas high definition, hingga teknologi komunikasi 4GB. Strategi besar yang dilakukan Korea. Perekonomian Korea Selatan awal dibangun dengan membangun industri-industri standar negara berkembang seperti tekstil, sepatu yang mudah dan ringan. Rupanya penguasa negeri gingseng ini tak mau setengah-setengah, segala kebutuhannya telah dipersiapkan sejak dini. Mulai dari infrastruktur, sumber daya manusia, dan pengetahuan untuk level industri selanjutnya. Sebut saja industri berat dan strategis, baja, otomotif, perkapalan dibangun bukan untuk dimajukan, tetapi untuk menguasai dunia. Orientasi pada pasar ekspor sudah sejak awal dipersiapkan Korea Selatan sebagai strategi besarnya untuk menguasai market atau pasar dunia.
karena mereka sadar dengan kondisi sumber daya alam yang sangat terbatas dan market dalam negeri yang kecil, satu-satunya jalan adalah export oriented seperti yang dilakukan juga oleh Jepang. Untuk melancarkan strategi tersebut, pemerintah memberikan dukungan penuh pada dunia usaha. Pemerintah memberi dukungan penuh pada dunia usaha dengan menyediakan infrastruktur, modal yang murah, menyiapkan sumber daya manusia berkualitas tinggi, pengenaan pajak yang rendah untuk industri unggulan, efisiensi dan manajemen mutu pada level birokrasi, di mana para birokrat dididik dengan proses belajar dan disiplin kelas dunia serta berkualitas. Pemangkasan efisiensi mampu menghasilkan kebijakan bermutu tanpa harus melupakan aturan birokrasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.